Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun perkenalkan sebelumnya saya Tesya Putihani dengan NPM 3150136 sebagai moderator pada seminar proposal pada hari ini. Kemudian agar tidak membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita dengarkan pemaparan seminar proposal dari saudara Muhammad Hafiz Asyifa. Kepada saudara Muhammad Hafiz Asyifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Hafiz Asyifa dengan NPM 231506172. Kali ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Implementasi Dark atau Light Mode Adaptif berbasis preferensi dan time zone pengguna pada website. Untuk latar belakangnya, mayoritas website saat ini hanya menyediakan satu mode tampilan secara default tanpa mempertimbangkan preferensi visual maupun waktu penggunaan, sehingga pengguna yang mengakses di malam hari itu terpaksa layarnya terlalu terang, kalau enggak pada siang hari itu terlalu terang, jadi harusnya pakai dark mode. Selanjutnya untuk rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan adaptive dark atau light mode berbasis time zone di website rec.js. Yang kedua, ada bagaimana menyimpan preferensi pengguna secara persisten menggunakan cookies. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana tingkat usability system yang diimplementasikannya. Untuk tujuan penelitian di sini, yang pertama ada mengimplementasikan adaptive dark atau light mode berbasis time zone. Selanjutnya yang kedua adalah menyimpan preferensi pengguna secara persisten lintas sesi menggunakan mekanisme cookies. Dan yang ketiga, mengukur tingkat usability system menggunakan instrumen System Usability Scale atau SUS. Untuk landasan teori ini, untuk 3 pertama itu ada dark atau light mode. Dark mode menggunakan latar belakang gelap, sedangkan light mode menggunakan latar belakang terang. Untuk adaptive UI, konsep terbuka yang menyesuaikan tampilannya secara dinamis berdasarkan konteks pengguna. Untuk JavaScript, INTL API itu antarmuka bawaan browser yang digunakan untuk mendeteksi time zone pengguna secara otomatis tanpa memerlukan library eksternal maupun izin akses lokasi. Dan untuk landasan teori 4-6, yang pertama itu ada cookies. Data kecil yang disimpan di browser pengguna oleh sebuah website berfungsi untuk mengingat informasi tertentu seperti preferensi tampilan antar sesi tanpa memerlukan autentikasi. Yang terakhir, yang kelima, System Usability Scale atau SUS, instrumen pengukuran usability yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert 1-5 menghasilkan skor 0-100. Di mana skor di atas 70% dikategorikan sebagai bisa diterima, dan di atas 80% dikategorikan baik, dan di atas 90% dikategorikan sangat baik. Untuk tinjauan pustakanya di sini ada 3. Yang pertama, Sethi dan Ziad 2023. Dark mode lebih nyaman di kondisi pencahayaan rendah, light mode optimalnya di siang hari. Selanjutnya untuk Bradenburg dan Janek, adaptive UI mengintegrasikan preferensi pengguna secara otomatis. Dan yang terakhir ada Atsani et al. Di tahun 2025, preferensi mode sangat dipengaruhi waktu penggunaan dan kondisi lingkungan. Untuk metode penelitian di sini ada 5. Yang pertama ada analisis kebutuhannya, penyebaran kuesioner survei skala Likert kepada 30 responden untuk mengukur kebutuhan penggunanya. Dan yang kedua ada desain sistem, perancangan arsitektur sistem menggunakan React.js dengan konteks API, serta alur logika deteksi time zone dan penyimpanan cookies. Yang ketiga ada implementasinya, pengembangan sistem menggunakan React.js, INTL API, library JS cookies, dan CSS variabel yang dikombinasikan dengan Tailwind CSS untuk pengelolaan tema warnanya. Dan
Yang keempat, ada pengujian fungsional dilakukan dengan mensimulasikan berbagai time zone. Setelah itu dilakukan evaluasi SUS. Dan yang kelima, ada pemeliharaan, perbaikan bug yang ditemukan selama tahap pengujian fungsional itu sendiri. Selanjutnya untuk logika sistem, di sini kita mulai dulu. Selanjutnya masuk ke website. Nah, website-nya itu ngecek ada nggak sih cookies yang tersimpan. Jika iya, maka akan langsung ke sini. Jika ada cookie yang tersimpan, maka light mode, dan jika tidak, dark mode. Nah, tampilkan kondisi sesuai kondisi. Selanjutnya, jika kondisi cookiesnya tidak ada yang tersimpan saat pertama kali masuk ke website, misalnya dia akan deteksi time zone via INTL API. Selanjutnya ke bawah, apakah dia jam 6 sampai jam 6 malam. Jika iya, maka dia light mode, maka tampilkan web sesuai kondisi. Selanjutnya di sini ada hasil survei kebutuhan pengguna. Di sini bisa dilihat dari P1 sampai P7 itu rata-rata skor Likert-nya 4.37 yang dikategorikan sangat tinggi. Selanjutnya untuk hasil pengujian fungsional ini kita menggunakan 4 browser utama, yaitu Google, Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge dan Safari. Seluruh skenario pengujian menghasilkan status pas pada semua browser, meliputi deteksi time zone menggunakan INTL API, mode otomatis yang berjalan sesuai rentang waktu 6 pagi sampai 6 malam, persistensi cookies dalam 3 kondisi, serta fungsi toggle manual yang langsung menyimpan preferensi ke cookies. Pengujian juga cukup mencakup 6 time zone, yaitu with, WITA, with, UTC plus 0, UTC plus 9, dan EST dengan UTC min 5. Dan sistem berhasil mendeteksi serta menerapkan mode tampilan yang tepat pada seluruh time zone yang diuji tanpa inkonsistensi. Untuk hasil evaluasi sistem usability scale-nya atau SUS-nya, di sini ada rata-ratanya, yaitu 82.33 dengan kategori baik. Untuk kesimpulannya di sini, yang pertama adalah implementasi adaptive dark atau light mode. Fitur berhasil diimplementasikan pada website menggunakan React.js dengan deteksi time zone browser pengguna secara otomatis. Selanjutnya yang kedua, persistensi preferensi dengan cookies. Preferensi pengguna berhasil disimpan secara persisten lintas sesi menggunakan mekanisme cookies, sehingga pengaturan mode tidak hilang saat sesi browser berakhir, dan pengguna tidak perlu mengulang konfigurasi setiap kali mengakses websitenya. Dan yang terakhir ada tingkat usability system. Evaluasi usability menggunakan instrumen SUS terhadap 30 responden menghasilkan skor rata-rata 82,33. Masuk kategori baik, di atas kembang bisa diterima, membuktikan sistem mudah digunakan. Jadi untuk hasil proposal, mohon maaf apabila salah kata, kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Hafiz Ashifa atas pemaparan yang cukup jelas. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka selesai juga seluruh rangkaian acara seminar proposal pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama menunggu acara. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.